Journey to Better Life. Kasih karunia Tuhan bagi kita di area tubuh lebih mudah untuk menarik orang-orang dunia yang belum mengenal dan mengerti akan Tuhan daripada kasih karunia yang dari Tuhan di area jiwa dan roh kita, karena tidak terlihat oleh mata langsung. Oke? Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakannya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Karena satu hal ku percaya, aku tahu segenap hatiku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Kasih karunia yang dari Tuhan menarik bagi yang belum kenal dan alami Tuhan gitu. Jadi kasih karunia yang dari Tuhan bagi kita
itu menarik sekali bagi orang-orang dunia yang belum mengenal, belum mengerti akan Tuhan gitu. Karena mereka belum pernah mengalami Tuhan, kejadian dengan Tuhan itu apa, bagaimana caranya gitu. Nah ini saya coba sharingkan teman-teman. Saya dapat impresi di kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13 ini pada tahun 2017 teman-teman. Impresi ini saya dapat tahun 2017 dan coba saya sharingkan ke teman-teman sekarang gitu. Nah ini saya bacakan teman-teman kitab Matius. Coba teman-teman cari kitab Matius pasalnya 9 ayatnya 9 sampai 13. Saya coba bacakan secara universal aja teman-teman, bahwa judul perikopnya teman-teman, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Itu judul perikopnya itu gitu. Jadi Matius pemungut cukai mengikut Yesus gitu. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia gitu. Padahal Matius ini belum mengerti akan Tuhan lebih dalam teman-teman. Cuman karena memang sudah ditentukan dari sananya gitu, sehingga Matius si pemungut cukai itu ya langsung berdiri dan mengikuti Yesus gitu. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius gitu, jadi diajak makan oleh Matiusnya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus gitu, dan murid-muridnya Yesus juga gitu. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Dan waktu itu teman-teman asal tahu bahwa pemungut cukai itu dianggap seperti apa, orang yang berdosa bagi masyarakat gitu, karena memang kerjaannya kan seperti orang malak ya, mintain uang gitu, uang untuk cukai gitu, cukai waktu orang berdagang gitu, itu jasa jual beli gitu, itu diminta gitu, dipungut cukainya gitu. Nah ini jadi kurang disukai oleh masyarakat teman-teman, jadi dianggapnya orang yang tidak benar, orang yang berdosa gitu. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Yesus waktu mendengar orang Farisi katakan seperti itu, Yesus bilang gitu, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi seolah-olah Yesus umpamakan Yesus datang itu ya untuk menyembuhkan orang yang sakit gitu, bukan untuk orang yang sudah menganggap diri sudah benar dan sudah baik dan sudah sehat gitu. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan gitu. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, mereka orang berdosa. Nah di ayat 13 ini teman-teman ditekankan bahwa Tuhan itu bukan mengharapkan persembahan dari kita manusia gitu. Yang Tuhan harapkan itu justru bagaimana caranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita, kepada manusia gitu. Kalau bahasa di kitab Perjanjian Barunya mungkin lebih banyak menggunakan belas kasihan Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu ingin sekali menghendaki gitu, bagaimana caranya kita hidup itu dengan menerima kasih karunia yang dari Tuhan gitu. Itu cuman kan bagi orang-orang yang mungkin secara dunianya sukses atau pandai, pintar, merasa mampu, kuat mengandalkan diri sendiri, kasih karunia Tuhan itu kurang digemari teman-teman. Karena kasih karunia Tuhan itu seolah kita hidup dengan pemberian yang dari Tuhan gitu. Bukan kita hidup karena memang kita mampu mengandalkan diri kita sendiri, atau kita mampu mencari segala sesuatu karena diri kita sendiri gitu. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan pengen kita lebih mengandalkan yang dari Tuhan gitu. Tuhan beri untuk kita yang dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maksudnya seperti itu teman-teman. Saya dapat impresi seperti itu. Jadi di Perjanjian Lama kadang-kadang orang nyebutnya belas kasihan Tuhan, tapi kalau di Perjanjian Baru umumnya gitu ya nyebutnya kasih karunia Tuhan gitu. Nah ini ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi saya mau kupas coba tentang kasih karunia Tuhan, makanya judulnya kan kasih karunia Tuhan, menarik bagi yang belum kenal dan alami Tuhan gitu. Nah ini di kitab Matius saya udah bacakan, kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 saya udah bacakan. Nah ini terkait teman-teman dengan iman ya, ini iman kasih karunia Tuhan yang dengan iman gitu. Nah kasih karunia Tuhan ini saya coba
pertajam gitu. Untuk saya sendiri, saya pecahkan kasih karunia Tuhan itu bisa berbentuk apa gitu. Ya bisa, kalau kita memang manusia itu Tuhan bilang terdiri dari 3 unsur gitu. Ada unsur tubuh, jiwa, dan roh. Balik lagi, apa sih buktinya kasih karunia Tuhan ya untuk tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, yang mana gitu? Apakah memang bisa terjadi kasih karunia Tuhan itu dalam area tubuh kita, dalam area jiwa kita, dalam area roh kita gitu. Dan mana sih yang paling tampak gitu? Kasih karunia Tuhan yang paling tampak, kasih karunia Tuhan yang melalui kita, tapi tampak untuk orang-orang dunia, orang-orang lain itu yang mana gitu? Apakah memang bisa dinyatakan kasih karunia Tuhan itu di dalam kita itu tampak dalam area tubuh kita, tampak dalam jiwa kita, atau tampak dalam roh kita? Dan yang mana yang paling mudah dilihat orang bahwa Tuhan itu ada? Ini kasih karunia dari Tuhan, ya berarti Tuhan ada gitu. Nah, yang mana gitu? Nah, ini saya coba gali teman-teman. Ini terkait dengan kitab Yosua, teman-teman. Kitab Yosua pasal 14, coba teman-teman cari kitab Yosua pasal 14, teman-teman. Kitab Yosua pasal 14, ayatnya 10 sampai 11 gitu. Ayatnya 10 sampai 11, 2 ayat aja gitu. Oke, saya bacakan teman-teman. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini yang berkata begini adalah Kaleb, teman-teman. Kaleb. Jadi Kaleb itu waktu mendengar perintah dari Nabi Musa gitu. Nabi Kaleb itu seolah-olah masih umurnya umur 40, teman-teman. Masih 40. Makanya dia katakan bahwa sekarang dia sudah umur 85, tapi tetap janji perintah atau janji Nabi Musa kepada dia itu tetap dia mau minta gitu, bahwa meskipun dia sudah umur 85, tapi dia mau minta ya perintah dan janji Nabi Musa untuk dia gitu, untuk Nabi Kaleb ini gitu. Nah, itu Nabi Kaleb berkata kepada Nabi Musa bahwa meskipun dia sudah umur 85 tahun, tapi kondisi dia itu tidak beda dengan 45 tahun yang lalu gitu. Berarti kan kalau 85 dipotong 45 tahun, berarti kan seperti Nabi Kaleb umur 40 gitu. Nah, ini di sini dibuktikan bahwa Nabi Kaleb mengalami kasih karunia Tuhan dari sisi tubuh gitu, bahwa meskipun dia berusia 85 tahun pada saat ini gitu ya, tetapi masih seperti 40 tahun pada masa yang lalu gitu. Jadi nggak ada perubahan apa-apa. Jadi seolah waktu itu kalah gitu, kalah dengan imannya Nabi Kaleb gitu. Nah, ini saya lihat beberapa mentor rohani, beberapa hamba Tuhan, beberapa pelayan Tuhan juga cara membawakan iman itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi ada mentor rohani atau pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang memang mengimani apa kata-kata Nabi Kaleb ini gitu, bahwa yang namanya meskipun dia sudah umur 25 tahun, tapi kekuatan dia, bentuk fisik dia itu masih persis sama dengan waktu umur 40 tahun gitu. Nah, ini saya ceritakan, ini kasih karunia Tuhan yang berkaitan dengan tubuh gitu, yang terjadi di Nabi Kaleb itu gitu. Jadi ini saya udah bacakan, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang, dan untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi bukan cuman fisiknya aja, teman-teman. Bukan cuman fisiknya Nabi Kaleb itu umur 85 seperti umur 40 tahun gitu, karena dia bicara 45 tahun yang lalu, flashback gitu ke 45 tahun yang lalu. Bukan cuma cerita soal fisiknya aja, tapi Nabi Kaleb juga katakan bukan cuma fisiknya saja, tapi kekuatannya juga gitu. Jadi di dalam fisiknya Nabi Kaleb pun kekuatannya masih sama gitu. Nah, ini tinggal masalahnya kita mau percaya nggak, teman-teman. Kadang-kadang kalau saya pelajari gitu ya, teman-teman, kalau sudah bicara, sudah mulai sudah masuk ke usia pensiun 55 tahun, atau mungkin yang perempuan mungkin kadang-kadang ketekan sendiri karena ada istilah menopause itu ya. Jadi waktu ada perasaan menopause itu seperti adalah tanda-tanda ketuaan gitu, yang kalau untuk cowok mungkin nggak terasa ada cerita seperti
wanita yang menopause gitu. Katanya yang cowok juga ada andropos atau apalah namanya gitu. Tapi biasanya kalau yang cowok itu umumnya berasa ini setelah umur 55, teman-teman. Umur 55 itu berasa karena memang yang bagi orang karir itu sudah merasa bahwa ini pensiun gitu. Jadi kalau sudah masuk ke pensiun itu bagi umur yang 55 sudah mendapat umur 55 itu sudah merasa tua, teman-teman. Jadi ada batasan. Nah, batasan itu kan yang membuatkan manusia gitu. Ya, bahwa menopause itu bagi wanita juga yang membuat manusia, yang namanya cowok andropos atau mungkin dari sisa pensiun ya, umur pensiun 55 tahun itu juga batasan itu dibuat oleh manusia gitu. Ya. Nah, kalau Nabi Kaleb, kalau kita bercermin dari apa yang terjadi di Kitab suci cerita Nabi Kaleb itu katakan waktu umur 85 tahun itu bentuk fisik dan kekuatannya masih seperti 40 gitu. Nah, ini terjadi, teman-teman. Iman kan, iman dari taruh kata bukan kita sebagai sebagai bukan yang sebagai hamba Tuhan atau mentor rohani gitu. Yang sekelas mentor rohani dan hamba Tuhan pun ya untuk mengimani gitu apa yang dikatakan di firman di kitab suci tentang Nabi Kaleb, katakan seperti ini nih ya, dia berumur 85 tahun tapi seperti umur 40 tahun gitu, seperti kekuatan dan fisiknya seperti 45 tahun yang lalu. Berarti kan 85 potong 45 40 gitu. Apa hamba Tuhan, mentor rohani bisa percaya gitu, bisa mengimani, percaya bahwa itu bisa terjadi ke dalam hamba Tuhan sendiri, ke dalam pelayan Tuhan sendiri, ke dalam mentor rohani sendiri. Begitupun untuk kita, teman-teman. Ya, apakah kita punya iman sebesar itu gitu? Apakah kita punya iman sekuat itu, setinggi itu gitu? Itu kembali ke masing-masing kita lagi. Ada firman lain katakan bahwa terjadilah seperti apa kita imani. Jadi kalau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau mentor rohani itu mengimani bahwa ya umur 85 pantasnya seperti 85, ya akan terjadi seperti umur 85 gitu. Ya kalau sampai si hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau mentor rohani itu mengimani bahwa umur 60 ya seperti umur 60, seperti manusia pada umumnya, ya terjadi seperti umur 60. Nah, tapi ada beberapa mentor rohani saya yang kaget loh, teman-teman. Umurnya sudah sepantar dengan saya, seusia dengan saya, mungkin sudah menjelang 60-an gitu. Tapi kelihatannya tetap loh orang dunia kalau saya tanya, nih seperti umur berapa gitu. Mentor rohani yang sudah internasional gitu. Saya bawa ke orang dunia yang tidak mengenal akan tidak terlalu mengerti akan firman Tuhan. Saya kadang-kadang tanya gitu, ini seperti umur berapa? Itu yang jawaban yang mengejutkan benar. Itu katanya seperti umur 30 gitu. Padahal yang saya juga kaget loh. Saya baru tahu bahwa ada beberapa mentor rohani yang sudah menjelang 60 tahun, tapi orang dunia masih mengakui seperti 30 gitu. Baik soal fisiknya, baik soal kekuatannya. Kekuatannya kan saya bisa lihat dari gerakan gitu. Waktu gerakan dia di atas mimbar, ini masih sangat lincah, teman-teman. Seperti layaknya pemuda-pemuda aja gitu. Nah, ini kembali kalau saya pikir, iya ya, apa memang hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan mentor rohani itu juga akan selalu terkait dengan iman gitu. Iman percaya si hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau mentor rohani ini tentang firman-firman ini yang ada di dalam kitab suci. Nah, hari ini saya cuma ngebahaskan firman yang lebih bicara kasih karunia Tuhan yang dari sisi tubuh gitu. Dari sisi tubuh. Jadi kalau dari sisi tubuh, kenapa saya pilih dari sisi tubuh dibanding dari sisi area jiwa dan roh gitu? Karena kalau dari sisi tubuh itu benar-benar tampak, benar. Orang dunia itu bisa melihat, orang awam itu bisa melihat gitu. Kenapa orang ini kok nggak berubah gitu ya? Saya ketemu misalnya 10, 20 tahun lalu, 30 tahun, orang ini kok nggak berubah gitu. Nah, itu kan kelihatan benar dari fisiknya gitu. Ya itu karena kembali kan kita yang memang mengalami itu. Si hamba Tuhan tadi yang mengalami hal itu gitu, ya pasti akan cerita, akan bersaksi bahwa ya dia alami seperti ini memang kasih karunia Tuhan gitu. Kenapa kasih karunia Tuhan itu bisa terjadi begitu? Karena terinterpretasi dari yang firman yang Kaleb tadi gitu. Ya memang Kaleb tadi ceritanya begitu tuh. Ada cerita Kaleb yang umur 85 seperti 40. Tapi kalau di luar hamba Tuhan yang terinterpretasi dari firman di Kaleb tadi yang 85 seperti 40, orang-orangnya melihat si mentor rohani kan, pelayan Tuhannya, hamba Tuhannya gitu, dilihat
ini umur 60 menjelang 60 kok seperti 30 gitu. Lah pasti dalam hati kan akan nanya. Nah waktu nanya gitu, si hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu kalau memang benar gitu ya, dia akan bersaksi bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam bentuk tubuh gitu. Tubuhnya si mentor rohani ini, tubuhnya pelayan Tuhan ini, tubuhnya hamba Tuhan ini seolah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan seperti umur 30-an, seperti umur 40-an gitu. Padahal usianya sudah 60. Nah pertanyaannya kan apakah nanti pada umur 85 si hamba Tuhan ini masih tetap bisa terlihat seperti 30 atau 40 tahun. Kalau Nabi Kaleb kan udah jelas gitu, umur 85 tahun seperti 40 tahun. Itu firman yang katakan. Nah hamba Tuhan ini apakah bisa gitu? Ini kan baru 60 gitu, masih 85 kan masih 25 tahun lagi. Apakah si hamba Tuhan 25 tahun lagi masih bisa terlihat seperti 30 atau anggaplah bisa terlihat seperti 40 gitu. Ini kembali ke iman dari menurut saya gitu. Ya kembali terhadap imannya si hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau mentor rohani ini, karena saya lihat gitu yang sekarang pun ya hamba Tuhan yang sama-sama seusia menjelang 60 ya memang beda-beda teman-teman. Tampak di mimbar itu beda-beda. Ada yang terlihat seperti 30, ada yang terlihat seperti 40, ada yang memang terlihat seperti usianya gitu, ya umur 60-an gitu. Ada. Jadi yang mana? Yaitu kembali ke iman kita lagi gitu. Nah ini saya perhatikan beberapa hamba Tuhan yang memang juga ikut seperti Nabi Kaleb, mengimani, terimpatasi oleh firman Tuhan di Nabi Kaleb yang bahwa umur 85 tahun itu masih seperti kekuatan dan kelihatannya seperti umur 40. Ya memang seperti muda kok, bahkan bisa lebih muda dari Nabi Kaleb yang umur 85 gitu ya. Kalau umur Nabi Kaleb 85 seperti 40, orang dunia katakan mentor rohani hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengimani, terinvestasi oleh imannya Nabi Kaleb ini dia memang belum 85, dia baru menjelang 60 gitu, 60-an lah anggap. Tapi kelihatannya bukan 40 loh teman-teman, 30 tahun. Ini menilai orang dunia gitu, bukan orang-orang dari sisi rohani. Orang-orang dunia bisa menilai seperti itu. Jadi kembali kalau menurut saya ya terjadilah ya seperti apa yang kita imani. Kalau kita berani mengimani impartasi yang Nabi Kaleb tadi, cerita 85 seperti 40, ya bisa saja terjadi gitu. Karena udah terbukti kalau saya lihat secara nyata sekarang gitu, memang ada yang seperti itu kok. Nah jadi kalau ukurannya orang ketemu si kita yang mendapatkan kasih karunia Tuhan itu, justru ini peluang kita untuk bersaksi gitu, bukan jadi sombong-sombongan, tapi bersaksi bahwa karena kasih karunia Tuhan sehingga kita mendapatkan tubuh yang lebih muda gitu, terlihat lebih muda atau tetap muda dibanding usia kita. Jadi banyak teman-teman yang katakan bahwa kok umur 60 seperti enggak berubah gitu. Jadi waktu ketemu 10-20 tahun yang lalu kok enggak berubah gitu, tetap aja. Nah tapi kalau saya lihat dari mentor rohani yang tadi saya cerita, saya nggak mau sebut namanya gitu. Jadi ini seperti 60, seperti 30. Berarti pasti pertanyaan orang awam, orang dunia akan katakan bukan tetap nggak berubah, tapi kok makin muda gitu. Kok makin ketemu 20 tahun yang lalu, kok bisa lebih muda daripada 20 tahun yang lalu. Bukan tidak berubah, tidak berubah itu kan berarti kan tetap gitu. Tapi kalau ada perkataan orang dunia mengatakan bahwa kok ketemu 20 tahun lalu lebih muda daripada ya waktu itu gitu. Kenapa? Ya ketemu setelah 20 tahun kok bisa lebih muda dari. Nah, dalam hati orang itu akan bertanya teman-teman, akan bertanya gitu. Nah, apabila sampai orang itu dalam hati tidak tahan, dia pasti akan bertanya gitu. Ya pakai mulut akan bertanya, makan apa sih? Ya apa ada jamu apa atau ada cara hidup harus bagaimana gitu. Ya tata cara hidupnya harus, pola hidupnya harus bagaimana. Pasti akan menanya gitu. Nah, ini peluang untuk orang rohani bercerita, bersaksi bahwa ya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, mulai cerita kan, kenapa bisa ngalamin itu? Oh, cerita hidupnya sekarang sudah berubah, bukan seperti pola-pola orang dunia. Jadi dia sudah bicara bagaimana hidup ya dengan memelihara kesehatan dalam 3 area tadi gitu.
bagaimana dia memelihara area tubuh, bagaimana dia memelihara kesehatan area tubuh, memelihara area kesehatan jiwa, dan juga hidup, bagaimana memelihara kesehatan area roh gitu. Nah ini yang dia akan ada peluang untuk bersaksi cerita bahwa ya dia alamin seperti ini gitu. Sehingga teman-temannya akan menjuluki dia, kok bukannya tetap saja tapi bisa lebih muda loh, dari 20 tahun sejak kita ketemu terakhir gitu. Dia bisa seperti itu. Nah ini yang terjadi di Nabi Kaleb teman-teman. Itu kan selisihnya berarti 85 ke 40 kan 40 tahun itu kelihatan lebih muda 40 tahun. Tapi kalau saya lihat dari teman mentor rohani pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang saya perhatikan beberapa orang itu ya terbukti baru baru terlihat seperti sebenarnya 60 tahun tapi terlihat seperti 30 tahun gitu. Berarti kan lebih muda 30 tahun. 60 ke 30 gitu, berarti kan 30 tahun gitu. Ada juga yang terlihat 60 seperti 40, berarti kan 20 tahun. Tapi kalau Nabi Kaleb teman-teman 85 seperti 40, itu kan 40 tahun selisihnya teman-teman. Nah ini saya cuman bicara apakah iya ada gitu ya satu tanda dari Tuhan bahwa kalau Tuhan beri kasih karunia secara tubuh itu mudah sekali tampak oleh orang-orang dunia, orang yang belum mengerti akan Tuhan gitu. Salah satunya seperti itu gitu. Nah, jadi kasih karunia yang kita dapat di area tubuh ini ya kita mesti jadikan satu alat kesaksian untuk Tuhan, bagaimana menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, bahwa bisa seperti ini karena Tuhan. Nah itu di situ nanti akan cerita semua bahwa kita ngalami ini karena kita begini akan naik. Jadi sumber kesaksian kita bahwa kita ini hidup bersama Tuhan sehingga kita mendapatkan kasih karunia secara tubuh seperti ini. Nah nanti kalau sudah orang udah mulai tertarik bicara tubuh kita, nah kita baru bersaksi yang lain bahwa kita juga mengalami area kesaksian di area jiwa dan area roh. Nah, waktu mereka mendengar orang dunia mendengar ini, ya mudah-mudahan orang dunia sesama kita itu akan terbawa gitu. Bagaimana untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi gitu. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan saya udah bacakan di kitab Yosua dan kitab Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 11. Nah, ini bicara belas kasihan Tuhan yang saya konversikan ke kasih karunia Tuhan. Bahkan saya sebarkan kasih karunia Tuhan itu terhadap 3 area ini supaya kita jadi lebih mengenal teman-teman. Yang mana sih yang mudah sekali dilihat gitu. Ya apa sih yang bisa kita saksikan ke dunia, saksikan ke orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, kita saksikan. Saya simpulkan, ya kalau buat saya pribadi, saya melihat beberapa hamba Tuhan yang memang kelihatan muda sekali gitu, tidak seperti usia 60, padahal dia sudah menjelang 60, tapi terlihat seperti 34-40 tahun. Ya ini kayaknya yang termuda gitu, ya untuk menyaksikan ke dunia bahwa tuh buktinya seperti itu orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan itu ya dari sisi tubuh ya akan tampak seperti itu. Nah kecuali kalau si hamba Tuhan, si mentor rohani atau kitanya tidak mengimani itu gitu, tidak mengimankan cerita yang di Nabi Kaleb tadi, ya itu ceritanya lain lagi, ya itu ya salah sendiri kenapa mengimani umur 60 seperti 60 ya. Apalagi jangan mengimani karena hamba Tuhan, pelayan Tuhan jadi umur 60 berasa kelihatan 80 kan konyol teman-teman. Ya mungkin yang benar itu kan bagaimana caranya seperti Nabi Kaleb yang umur 85 tapi seperti 40, atau seperti beberapa hamba Tuhan yang saya maksud tersebut gitu, menjelang 60 anggaplah 60 tapi terlihat seperti 30 atau seperti 40. Nah ini yang akan lebih berguna, akan menjadi pertanyaan buat banyak orang-orang dunia gitu. Ya ini kenapa bisa begini gitu. Saya udah bacakan di 2 kitab yang terkait ini, kitab Matius pasal 9 dan Yosua 14 tersebut. Nah ini saya coba masuk ke draft saya teman-teman, bahwa pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan yang lebih dalam akan lebih membuat kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya gitu. Tuhan lebih kehendaki belas kasihan yang bukan persembahan. Nah ini kalau bagi orang-orang yang lebih mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, teman-teman, nanti akhirnya akan tahu teman-teman bahwa Tuhan itu lebih suka bukan menerima persembahan dari kita gitu, tapi Tuhan itu lebih suka apabila kita
memberikan belas kasihan kepada sesama gitu. Nah, belas kasihan itu kan relatif teman-teman, ya tergantung dari apa sih, kembali lagi belas kasihan yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Dan tadi saya katakan belas kasihan itu saya konversikan menjadi kasih karunia Tuhan gitu. Jadi apa sih kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Nah, kasih karunia Tuhan untuk kita ini saya coba beda lagi, saya pecahkan lagi menjadi 3 kasih karunia Tuhan yang terkait dengan tubuh, kasih karunia Tuhan yang terkait dengan jiwa, kasih karunia Tuhan yang terlihat dari roh gitu. Nah, sebenarnya kalau dari mata orang-orang yang sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, sebenarnya kasih karunia Tuhan yang paling bernilai itu yang dari sisi roh teman-teman, bukan dari jiwa, bukan dari tubuh gitu. Tapi bagi orang dunia yang akan gampang tampak, mudah tampak, itu adalah kasih karunia Tuhan yang dari sisi tubuh gitu, karena terlihat gitu ya, soal kekayaan, soal awet muda, soal segala macam lah akan tampak gitu dari sisi tubuh. Tapi kalau dari jiwa roh ini kan di hati gitu, jiwa sama roh kita kan ada di hati. Nah, ini susah teman-teman untuk cerita terhadap orang dunia atau sesama itu susah gitu. Tapi kalau seandainya kita udah dekat dengan orang dunia tersebut atau sesama kita tersebut, nah kita baru bisa menyaksikan gitu bahwa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan dari sisi area jiwa atau dari area roh, baru bisa cerita. Tapi kalau sepintas kita kenal, kita baru kenal, ya tetap orang dunia sesama kita akan gampang sekali melihat dari sisi tubuhnya gitu, yang udah kelihatan gitu, dari harta, tahta, kan biasanya gitu, dari pemenuhan nafsu-nafsu duniawi yang positif gitu. Ini akan kelihatan teman-teman, akan kelihatan nampak sekali. Bahkan dari yang tadi cerita Nabi Kaleb tadi terlihat dari fisik dan kekuatannya gitu. Dan tadi juga saya udah konversikan juga dengan beberapa hamba Tuhan, ini memang terlihat sangat muda teman, umur 60 bisa menjelang 60 masih terlihat 30 atau 40 tahun gitu. Itu kan satu bukti yang nyata, termasuk saya loh. Saya juga bisa melihat ini kok masih muda banget ya, padahal udah, saya pun kaget loh, sampai saya googling gitu ya, ini umur berapa sih? Oh, 58, 59, hampir menjelang 60 gitu, tapi kok masih kelihatan begitu ya. Saya sampai penasaran cek ke teman-teman yang orang dunia gitu, yang belum mengerti akan firman Tuhan, ini kelihatan umur berapa sih? 30, ini kelihatan umur berapa sih? 40. Nah, itu nyata teman-teman, itu nyata sekali di tubuh, itu nyata sekali gitu. Nah, mulai nanti orang dunia atau sesama akan bertanya, kenapa ya kok dia orang ini kok bisa dapat seperti ini. Nanti kan cerita bahwa memang di firman Tuhan ada cerita seperti itu gitu. Kalau cerita apa yang dialami oleh pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang kita kenal itu kan di firmannya nggak ada. Di firman itu yang ada ya cuma cerita Nabi Kaleb gitu. Nabi Kaleb yang umur 85 tahun itu seperti terlihat seperti 40. Ada juga yang lain teman-teman, cerita yang istrinya Nabi Abraham kan Sarah gitu. Nabi Sarah itu ya sama, dia itu diceritakan umur 65 itu masih dianggap seperti ABG loh oleh raja-raja Firaun gitu, oleh Firaun gitu. Itu bayangin, berarti 65 seperti ABG, berarti ABG-nya umur berapa? Misalnya 20 aja, taruh 20. Berarti kelihatan lebih muda dari 45 tahun ya. Kalau 65 tahun seperti 20 tahun, berarti kan itu lebih muda 45 tahun. Dan juga ada cerita lagi, Sarah itu umur 90 tahun itu masih terlihat masih sangat bisa bisa beranak lagi gitu ya, bisa tidak menopause gitu, karena beranak sih juga bisa terlihat masih ya mungkin minimal kalau 90 kayak tante-tante deh gitu, kayak umur 40, 30, 40 tahun, 40 tahun deh taruh gitu ya, berarti kelihatan lebih muda 50 tahun loh. Jadi ini untuk yang pria maupun wanita ada cerita gitu di firman gitu. Tinggal masalahnya iman kitanya aja, iman kita nyandak nggak untuk nyampe beriman seperti Nabi Kaleb atau seperti Sarah gitu. Cuma itu saja gitu. Tuhan lebih prioritaskan orang-orang yang belum mengenal dan belum mengerti akan perintah dan peraturan hidup dalam firman-Nya, dan membuat orang mau dan mampu melakukan firman-Nya untuk dapatkan keselamatan hidup di akhirat maupun keselamatan hidup di dunia sementara ini. Jadi tujuan Tuhan itu dengan kita menjadi saksi Tuhan itu adalah gak jauh-jauh teman kita atau sesama kita itu ya, Tuhan inginkan sekali untuk mendapat keselamatan akhirat itu. Keselamatan akhirat
Dan bonusnya adalah kesusahan duniawi. Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bisa seperti itu ya tadi kembali lagi. Ya Tuhan, bagaimana caranya ingin kita mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan untuk bisa mendapatkan itu semua. Ya bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat dan juga bagaimana mendapatkan kesusahan duniawi. Nah, kesusahan duniawi itu yang tadi saya katakan bisa juga nampak harta, tahta, dan nafsu dunia, tapi juga bisa nampak dari ya wujud kitanya gitu, wujud kita sebagai manusia yang kelihatan kok muda banget gitu, seperti contoh Nabi Kaleb, seperti contoh beberapa hamba Tuhan yang saya maksud gitu. Belas kasihan dan dari Tuhan berbentuk kasih karunia. Kasih karunia inilah yang membuat orang-orang dunia tertarik untuk dapat mau mengenal dan mau mencari Tuhan lebih dalam lagi. Tadi saya sudah jelaskan, jadi lewat kasih karunia Tuhan ini justru menjadi alat kesaksian kita, teman-teman. Bukan untuk kita sombong-sombongan, tapi kita cerita apa adanya gitu. Apa yang kita alami dalam hidup kita bersama Tuhan, ya kita ceritakan. Nah, ini peluang kita untuk bersaksi. Kalau kita tidak ditanya orang kan kesannya seperti sombong, teman-teman. Tapi kalau sampai ada orang sesama kita, orang dunia yang menanya, kenapa ya kita kok kelihatannya kok tetap aja gitu, nggak tua-tua, kenapa sih kok kelihatannya 20 tahun ini lebih muda daripada ketemu terakhir 20 tahun lalu. Nah, ini kan mereka yang tanya gitu. Nah, waktu mereka yang tanya, kita bisa ngejelasannya enak gitu. Ya ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita akan jadi, karena kita habis operasi di Korea lah, ini itu, makan obat ini, vitamin itu. Bukan itu gitu. Memang realitanya bukan itu kok. Yang membuat look younger, yang membuat muda itu karena lebih muda, itu karena memang kasih karunia Tuhan gitu. Karena iman yang tadi terimpartasi dari kitab Nabi Kaleb tadi gitu, bahwa yang umur 85 seperti 40, sebenarnya sumbernya dari situ gitu. Look younger, kelihatan lebih muda itu ya dari situ gitu, ya dari firman itu. Nah, kalau firman yang lain nggak terlalu dinyatakan sih, kayak contohnya tadi saya katakan Sarah 65 seperti ABG. Ya itu kan di firmannya cuma dikatakan Sarah masih ditaksir oleh Fir'aun gitu, raja-raja Mesir zaman dulu gitu. Padahal usianya udah 65 tahun gitu. Sarah umur 90 tahun masih bisa punya anak gitu. Masih terlihat, masih ditaksir juga sama si Fir'aun yang dianggap kayak tante-tante, masih cakep banget, masih sehat banget gitu. Ya seperti itu gitu. Nah itu tapi yang nyata benar diucapkan firman, dalam firman adalah yang cerita Nabi Kaleb di kitab Yosua 14 10 sampai 11 tadi, teman-teman. Itu yang nyata gitu, bahwa Nabi Kaleb katakan umur dia 85 tapi terlihat masih seperti 40 dan bahkan kekuatannya masih 40 gitu. Kasih karunia yang dapat dilihat dan dikenal serta dirasakan akan berbentuk tubuh, di area tubuh yang dapat dilihat dan jiwa yang dapat dikenal serta roh yang dapat dirasakan. Nah, ini bedanya gitu loh. Kalau Tuhan kasih karunia kita dalam bentuk tubuh, itu mudah terlihat, teman. Mudah dilihat oleh orang dunia gitu, oleh orang awam gitu. Tapi kalau bicara kasih karunia yang berupa jiwa, itu kan butuh butuh pengenalan dulu. Ini orang kok hebat banget ya, kok crossnya seperti firman yang hidup gitu. Tapi kan mesti orang yang udah mengerti akan firman Tuhan gitu, baru bisa mengerti bahwa ada kasih karunia Tuhan yang dari area jiwa gitu. Nah, kalau dari sisi roh kan lebih lagi gitu. Ya cuma di perasaan, di dalam hatinya kita gitu, kita bisa merasakan bahwa ada damai sejahtera di orang ini loh. Ya gini, itu berarti udah lewat dari area tubuh, udah lewat dari area jiwa, sudah ada masuk ke dalam area roh gitu. Jadi roh kita yang bisa merasakan orang ini beda loh. Ya ada damai sejahtera yang benar-benar gitu dari orang ini terimpartasi ke dalam kehidupan kita. Nah itu bedanya gitu, teman-teman. Area kasih karunia yang dari tubuh, dari jiwa, dan roh itu bedanya seperti itu. Nah secara sepintas kasih karunia yang kita dapat akan mudah mengimpartasi pada orang-orang yang melihat dan mengenal serta merasakan sesuatu yang berbeda jika diperbandingkan dengan pada orang hidup pada umumnya, orang awam, orang dia pada umumnya gitu. Nah ini akan mudah terimpartasi, teman-teman. Ini kenapa begini ya? Kenapa kok tubuhnya begini ya? Kenapa jiwanya kok begini ya? Kenapa rohnya kok begitu ya? Ya seperti itu bentuk-bentuk satu alat gitu ya, alat Tuhan untuk bisa kita menjadi saksi Tuhan kepada sesama kita gitu. Yang paling mudah mengimpartasi adalah kasih karunia yang terlihat di kisaran tubuh. Tadi saya sudah ceritakan ada pelayan Tuhan yang internasional, saya juga sudah ceritakan, yang sangat terlihat seperti pemuda usia 30 tahun
menurut standar orang-orang dunia pada umumnya loh. Padahal si hamba Tuhan tersebut, beberapa hamba Tuhan tersebut sudah usianya hampir 60 tahun teman-teman. Jadi bisa 60 tahun itu bisa terlihat seperti 30 atau 40 tahunan lagi loh. Berarti kan 20 tahun lebih muda. Nah, kasih karunia Tuhan jadi semacam ini sangat sangat nyata gitu. Jadi kalau yang dalam bentuk tubuh itu maksudnya sangat nyata bagi dunia. Padahal pelayan Tuhan tersebut bukan karena pelayan Tuhan ini atau beberapa hamba Tuhan atau pelayan ini melihat orang lain, bukan gitu. Hamba Tuhannya melihat dari sisi roh dan jiwa dan roh. Kenapa yang ada di jiwa dalam arti kata ada di firman, di roh karena ada percaya gitu. Ada iman untuk percaya bahwa cerita Nabi Kaleb itu seperti itu. Jadi patular-tular ya. Jadi orang dunia melihat si hamba Tuhan atau si pelayan Tuhan tersebut, tapi sebenarnya hamba Tuhan dan pelayan Tuhan itu bukan melihat orang lain, tapi melihat dari firman gitu. Dari firman yang ada, yang Tuhan katakan di cerita kitab Yosua pasal 14, 10 sampai 11 tadi gitu. Jadi ini impartasi beda-beda. Kalau istilahnya orang dunia terimpartasi oleh kita sebagai manusia. Tapi manusia yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan bukan terimpartasi oleh manusia, tapi terimpartasi oleh firman Tuhan gitu. Nah, ini kaitannya seperti itu teman-teman. Jadi saya pagi ini coba ceritakan teman-teman bahwa bahwa apa yang Tuhan janjikan di firman-Nya sebenarnya kan semuanya itu nyata, teman-teman. Tinggal problemnya apakah kita mau gitu, kita mau percaya, mau mengimani, mengiyakan dan mengaminkan bahwa firman itu nyata terjadi dalam hidup kita. Nah, itu kembali ke masing-masing kita lagi. Saya lihat beberapa hamba Tuhan yang memang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang memang radikal gitu ya. Ya memang ada dua macam dong. Ada yang memang umur 60 ya tetap terlihat 60, tapi juga ada beberapa hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang umur 60 tapi masih terlihat seperti 30 atau 40 tahun. Nah, ini tinggal terserah kembali ke iman kita lagi. Oke teman-teman, saya sharingkan seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya. See you, bye-bye.